Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita mau siapkan hati kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Selamat hari Minggu umat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kembali bersekutu bersama-sama. Walaupun di rumah kita masing-masing, tapi kita satu roh dalam Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menyembah dan memuliakan Tuhan. Kita bersatu teduh sejenak. Haleluya, 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 haleluya. Sebab pertolongan kita ialah datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kesetiaannya tetap atas kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita atas kita sekalian yang datang beribadah kepadanya. Ibadah ini kita habiskan dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan dengan kuat kuasa persekutuan Roh yang Kudus. Amin.
Firman Tuhan berkata, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sekali lagi, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Inilah setiap kami ya Tuhan. Kami mau berikan hati kami untuk menyembah-Mu Bapa. Karena kami tahu hidup kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup kami dipakai untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
Bapa buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu sampai hari ini memelihara kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Sementara kami akan terus memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Bapa pujian kami menjadi pengagungan bagi nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau bertata atas setiap puji-pujian kami. Biarlah nama-Mu diagungkan atas setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk terus memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Amin. Mari berikan salam kanan kirinya kepada saudaranya yang ada di rumah. Amin. Kita akan terus bersuka cita memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Walaupun masa pandemi sampai hari ini masih melingkupi setiap kita, tapi kita percaya tiap langkah kita diatur dan dilindungi oleh Tuhan. Amin. Amin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau terus mengagungkan nama Tuhan. Amin. Amin. Jalan-jalanku
kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu yang menopang setiap kami Bapa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami Tuhan, dan terang bagi setiap jalan-jalan kami Bapa. Ketika kami percaya dan melakukan firman-Mu Bapa, amin. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Ya Roh Kudus, bawalah kami kepada rancangan-Mu yang lebih lagi itu. Ini puji sembah kami.
Ajarilah kami ya Tuhan, firman-Mu yang merupakan isi hati-Mu. Ajar kami untuk memahaminya dan beri kami hati yang taat untuk tinggal di dalamnya, sehingga hidup kami semakin melimpah dengan syukur, dengan damai sejahtera, bahkan semakin bermakna kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan ini. Ini puji sembah kami yang mau dengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, pakaikanlah hamba-Mu yang tiada apapun ini, urapilah sehingga firman-Mu sungguh jadi berkat bagi kami. Beri pewahyuan hikmat bijaksana, sejauh mana suara ini dengar, Tuhan menjamah mengurapinya jadi berkat, sehingga setiap yang mendengar diteguhkan, bahkan mereka semakin dibaharui oleh firman yang hidup itu. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam bagi kita semua, dan memang kita rencanakan untuk segera ibadah bersama di gereja kita dengan kehidupan normal yang baru, new normal. Tapi beberapa hal menjadi pertimbangan kita sehingga belum kita lakukan untuk kembali ibadah bersama-sama di gereja kita ini. Kita berdoa kiranya sesegera mungkin kita kembali dapat bersekutu bersama di gereja kita ini untuk kita memuji menyembah Tuhan dalam ibadah Minggu Raya kita. Pada hari ini Ibu Bapak Saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Bagaimana perlu kita berdoa, terus bermohon kepada Tuhan supaya Roh Kudus Tuhan yang terus menuntun kita, memelihara kita, membimbing kita untuk kita terbangun dari segala pergumulan tantangan kita tengah dunia ini. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini, yakni 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga. Saya mengajaknya kita membacanya mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Korintus pasal yang ketiga mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17. Saya kembali mengajak kita untuk membacanya secara berbalasan. Saya akan membacakan ayat yang ke-7, nantinya ayat-ayat yang ganjil. Ibu bapak saudara-saudara membacakan ayat ke-8, nantinya ayat yang genap sampai nanti pada ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan Yesus Kristus. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api.
jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kita, yang memelihara firman tengah kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang dicintai dan dikasihi Tuhan, sangat jelas firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa kita ini dijadikan bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Baitullah, di mana Roh Kudus ada dalam kita, berdiam dalam diri kita. Memang secara letterlex bukan tubuh kita ini bait Allah, tetapi kehidupan kita secara menyeluruh. Kehidupan secara menyeluruh inilah yang menjadi tempat kediaman Roh Tuhan. Yakni di roh kita, di hati kita, di hidup kita, dalam seluruh bagian hidup kita, termasuk juga dalamnya adalah tubuh kita. Nah, Roh Kudus yang diam dalam diri kita, yang ada bersama dengan kita, sesungguhnya memiliki kerinduan bagaimana ia mau membimbing, menuntun kita. Jadi dia bukan hanya sebatas tinggal di dalam, memeteraikan kita menjadi anaknya, memeteraikan kita menjadi milik kepunyaan, tidak sebatas itu. Tetapi ia mau membawa kita semakin dibimbingnya, semakin dituntunnya, semakin dibawanya, bertumbuh ke arah Kristus, ke arah Dia. Dan bagaimana Roh Kudus semakin mempengaruhi dan menguasai kita. Sehingga dalam diri kita nampak dan terlihatlah keberadaan roh itu, karakternya, kekuatan kuasanya yang melingkupi kehidupan kita. Paulus menggambarkannya pada nas yang kita baca ini, bagaimana kita dibangun dengan benar. Roh Kudus yang diam dalam kita, kita dijadikan baitullah, rumah kediaman Roh Kudus. Bagaimana kita sebagai baitullah, sebagai bait Allah, sebagai rumah Roh Kudus untuk dibangun dengan benar dan baik. Dan untuk membangun dan benar yang baik itu, Kristus dasarnya, lalu dibangun di dalam Dia dengan tuntunannya supaya dibangun dengan benar dan baik. Pergulatan dan persoalan zaman Korintus, saudara-saudara, di mana mereka sangat percaya kepada Roh Kudus. Bahkan manifestasi Roh Kudus begitu nyata dan luar biasa. Bahasa roh luar biasa, nubuat luar biasa, menafsirkan bahasa roh luar biasa. Tetapi di sisi lain, bagaimana pula perselisihan, bagaimana pula kehidupan mereka sama seperti dunia. Bahkan ada perzinahan, ada kehidupan yang tidak berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia. Sehingga bila kita baca pada pasal yang ketiga, pada ayat-ayat yang pertama, adalah orang duniawi ataupun manusia duniawi, belum menjadi manusia rohani pada ayat yang pertama, pada pasal yang ketiga. Bahkan persoalan-persoalan sepele pun menjadi persoalan tersendiri. Sehingga ada gap. Ada mengaku golongan Apolos, ada mengaku golongan Petrus atau Kepas, ada mengaku golongan Paulus dan sebagainya. Sehingga terjadi persinggungan, terjadi perselisihan. Nah, untuk hal itulah Paulus mengingatkan bagaimana kualitas dan keberadaan bangunan mereka. Sebagai bait Allah, sebagai rumah Roh Kudus, bagaimana kualitasnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata bahwa bangunan itu akan diuji dengan api, akan mengalami ujian apakah dibangun dengan benar, dengan bahan yang benar, apakah dibangun dengan emas, perak, atau dibangun dengan kayu, atau dibangun dengan rumput jerami, akan teruji dengan satu proses ujian atau api ujian. Bagaimana sesungguhnya bangunan itu. Itu digambarkan Paulus. Nah, saudara-saudaraku dicintai Tuhan, saya dan saudara yang telah terima Yesus diberi, sekali lagi diberi sebagai bait Allah, sebagai rumah Roh Kudus. Persoalannya lah
bagaimana kita membangun rumah Roh Kudus ini. Diri kita yang ada rumah Roh Kudus, bagaimana kita membangunnya. Apakah kita bangun asal jadi? Apakah kita bangun sungguh-sungguh dengan dasar yang kokoh, yakni Kristus dan firman-Nya? Apakah kita juga bangun dengan pertolongan Roh Kudus atau dengan kekuatan kita sendiri? Perlu tuntunannya, perlu bimbingannya, perlu gambar yang jelas bangunan kita. Apakah gambarnya sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak? Jadi saudara-saudara, sekali lagi, kita harus membangun diri kita di dalam Tuhan dengan dasar yang kuat, yakni Kristus Yesus sebagai bait Allah. Kita bangun dengan benar berdasarkan firman, berdasarkan Kristus, supaya ketika diuji nanti saudara-saudara, kita betul-betul tetap bertahan, tetap kuat, bahkan terbangun dengan baik. Nah saudara-saudara, itu secara pribadi bahwa kita adalah bait Allah, rumah Roh Kudus. Lalu kita sebagai gereja, saudara-saudara di rumah sebagai gereja, ada beberapa anggota keluarga, gereja itu bait Allah, bait Allah, bait Allah, bait Allah. Lalu semuanya kita gabung menjadi satu bait Allah lagi. Bahkan seluruh umat percaya di muka bumi ini yang percaya kepada Kristus Yesus menjadi satu bait Allah. Kristus kepalanya, lalu semua orang percaya menjadi anggota tubuhnya, menjadi bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus itu. Nah, dalam konteks ini saudara-saudara, masing-masing kita yang adalah bait Allah, lalu setelah bersama-sama yang kita menjadi kesatuan bait Allah, lalu kita dipercayakan menjadi kawan sekerjanya untuk membangun bait Allah ini. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi Tuhan tidak mau, atau Tuhan tidak, mungkin saya dalam tanda petik tidak bisa saya katakan, ataupun mungkin lebih tepatnya tidak mau, tidak berkenan untuk membangun bait Allah itu dengan paksa, untuk membangun bait Allah itu dengan maunya sendiri, untuk membangun bait Allah itu dengan didudukkan atau seperti membangun rumah, didudukkan, tidak. Tetapi Ia memakai kita yang adalah batu hidup, kata Petrus, untuk diletakkan pada porsinya, diletakkan pada bagiannya sebagai kesatuan bagian daripada bait Allah itu. Nah, persoalannya saudara-saudara, ketika kita diletakkan pada bagian kita menjadi satu bagian bait Allah, menjadi satu kesatuan bait Allah maksud saya. Apakah kita benar-benar dalam kehendak Tuhan diletakkan? Apakah kita benar-benar dalam kehendak Tuhan ditaruhkan sebagai bagian bagi Allah dalam satu bangunan bait Allah? Untuk konteks ini kita juga perlu berdoa, memohon Roh Kudus yang menolong kita supaya kita diletakkan dan berada. Karena sekali lagi Tuhan tidak paksakan kita letak gini, tetapi kita diberi juga bahagian untuk ambil bahagian untuk diletakkan pada bagian mana yang Tuhan taruhkan, supaya kita berada pada mau dan kehendak Tuhan. Sama seperti tubuh ditaruhkan pada bagian-bagiannya, dibuat Tuhan pada bagian-bagiannya, semuanya tersusun rapi. Nah, untuk konteks ini juga sekali lagi kita perlu mohon tuntunan Tuhan. Kita perlu mohon bimbingan Roh Kudus. Kita juga perlu mohon bimbingan Tuhan lewat firman-Nya. Bagaimana kita bergerak berjalan pada kehendak Tuhan untuk menjadi bangunan bait Allah secara bersama-sama. Bukan menurut mau dan keinginan kita. Saudara-saudara yang cintai Tuhan, kadang-kadang saya berdiam merenung di hadapan Tuhan. Kadang-kadang ngomong juga dengan Tuhan, mengusulkan sesuatu. Tuhan, mintanya begini ya, begini ya, begini ya, begini ya. Ngusulin sama Tuhan. Tetapi setelah saya usul, saya diam. Kehendakmu yang mana sih Tuhan? Maumu yang mana sih Bapa? Karena yang ini menurutku mungkin baik, tapi belum tentu baik.
Yang ini menurutku mungkin benar, tapi belum tentu benar. Yang mana sih mau dan kehendakmu? Kadang berdiam diri dan tidak gampang kita untuk memahami pikiran-pikiran Tuhan. Semakin kita perlu berdiam diri, semakin kita perlu berdiam diri, semakin kita perlu berdiam diri untuk menilik, untuk berbicara dengan Tuhan. Mana Tuhan kehendakmu untuk kujalankan, untuk aku di dalamnya. Nah, sebagai kawan sekerja Allah, kita perlu membangun bait Allah seturut kehendak Tuhan sebagai bangunan bersama. Harapan saya saudara-saudara, dengan kasus COVID-19 ini, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Semakin kita juga berdiam, menanya Tuhan, sebagai apa sih Tuhan kau buat aku? Kemana sih Tuhan mau kau bawa aku? Sebagai apa sih Tuhan mau kau taruh aku? Sebagai apa sih Tuhan mau kau buat aku? Supaya kita semakin pahami panggilan kita. Supaya semakin kita rasakan bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan. Sebagai apa kita mau dibuat Tuhan, mau dijadikan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang cintai Tuhan, masing-masing kita, siapapun kita, bagaimanapun kita, ketika kita telah berada dalam Kristus, kita dijadikan juga menjadi batu hidup, bangunan bait Allah secara bersama-sama dalam tubuh Kristus. Tidak berdiri sendiri. Dan kita pasti memiliki hal yang Tuhan pakai, hal yang Tuhan buat, hal yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan. Mungkin menurut kita kecil, tapi ketika kita sadar menjadi bagian dalam tubuh Kristus, dalam bait Allah secara bersama-sama, pasti itu bernilai. Kiranya dalam COVID-19 ini juga kita semakin banyak merenung. Sebagai apa Tuhan kau pakai aku? Sebagai apa Tuhan kau jadikan aku untuk membangun bait-Mu? Sebagai apa Tuhan kau jadikan aku untuk terlibat membangun kerajaan-Mu, membangun bait Allah di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku, beberapa hari ini ada satu pertemuan secara Zoom dilakukan di lingkup sinode kita. Membicarakan mau bagaimana nanti di dalam pelayanan di kehidupan normal yang baru ini. Mau bagaimana nanti? Dengan beragam pendapat, ada yang mengatakan kami akan lakukan ibadah secara streaming terus, walaupun mungkin nanti sudah normal, streaming pun kami lakukan, yang normal pun kami lakukan, ataupun yang offline pun kami lakukan, yang online pun kami lakukan. Dan beragam. Ada lagi berkata, wah jangan-jangan nanti warga gereja jadi pemalas. Enggak mau lagi datang ke gereja, ya sudah cukup di rumah saja, suka-suka saja. Dan beragam pemahaman. Tapi satu hal saudara-saudara, saya juga renungkan. Karena saya juga tidak terlalu menguasai soal IT dan sebagainya. Tapi saya renungkan, wah ada banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan akan pakai untuk melayani Tuhan di bagian IT nantinya. Dengan posisi ini sepertinya kelihatannya memang normal baru, tapi sebenarnya kita kembali kepada kehidupan yang semakin sadar kepada esensi kehidupan, kembali kepada esensi hidup apa sesungguhnya kita. Jadi bagaimana perkembangan teknologi akan bisa dipergunakan untuk membangun kerajaan Allah, membangun bait Allah di muka bumi ini. Ternyata disurvei oleh Litbang di gereja kita, saudara-saudara. Ternyata katanya ibadah-ibadah gereja Isa Al-Masih kurang diminati secara streaming. Artinya gereja yang cukup besar di gereja Isa Al-Masih pun hanya berkisar 1.000 lewat sedikit saja yang menyatakan pendapatnya bahwa mereka cukup menikmati ibadah itu. Hanya 1.000 sekian saja gereja yang punya jemaat 5.000 sekian. Ternyata masih seperti itu pola pikir. Lalu kondisi seperti ini bagaimana kita bersama-sama membangun bait Allah ini? Harapan kita saudara-saudara, saudara yang ada di rumah,
semakin bisa memperkuat persekutuan keluarga. Harapan kita, saudara-saudara yang ada di rumah semakin memperkuat bagaimana ibadah bersama-sama dengan keluarga. Lalu ketika nanti kita bersama-sama ibadah di gereja kita, semakin terbangun kebersamaan, lalu ibadah di rumah kita semakin hidup, semakin terus berjalan, tidak lepas walaupun nanti kita sudah beribadah bersama-sama di gereja kita. Ini salah satu berkat khusus yang kita akan peroleh dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Artinya, bait Allah akan semakin terbangun di tengah-tengah kehidupan yang sesungguh-sungguhnya. Yakni tengah keluarga kita, tengah kehidupan kita, tengah keberadaan kita dimanapun kita berada. Jadi jangan nanti sudah selesai pandemi ini kita ibadah di gereja, di rumah gak ada lagi ibadah kita. Tetapi tetap, bahkan saya terpikir mungkin ke depan dengan adanya banyak anak-anak muda kita yang mungkin semakin menguasai IT. Mungkin bagaimana kita membuat juga pelayanan kita menyentuh ke sana, ke dunia maya. Menyentuh ke sana yang akan spesial, yang akan khusus. Yang akan kita gumuli bersama-sama. Untuk apa? Sekali lagi, membangun bait Allah itu secara bersama-sama. Jadi saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan. Yang pertama tadi, kitalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus, dan dalam diri kita ada Roh Kudus. Mari kita bangun diri kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bangun diri kita supaya diri kita ini saudaraku semakin dipakai Tuhan bagi kemuliaannya, sebagai semakin menjadi sarana penyembahan kepada Tuhan. Diri kita sebagai bait Allah. Kita bangun. Jangan asal-asalan. Tetapi kita bangun dengan benar, dengan dasar yang kuat yakni firman. Dan masa pandemi ini kiranya memberi kita motivasi untuk semakin mencari Tuhan. Mencari Tuhan, belajar firman-Nya. Dan semakin bersekutu dengan Tuhan untuk membangun bait Allah di dalam diri kita. Untuk semakin membangun bait Allah dalam diri kita. Yang kedua, bagaimana kita secara bersama-sama. Bukan hanya diri kita, tapi bersama-sama dengan umat Tuhan. Dalam lingkup kita di gereja Salmasi Pekanbaru. Untuk bersama membangun bait Allah yang bisa berdampak bagi kehidupan ini. Lalu secara bersama-sama semua umat Allah yang ada di kota, di bumi ini, di dunia ini. Bersama-sama membangun bait Allah untuk berdampak bagi kehidupan ini. Dan untuk itu semua, sekali lagi, tidak ada kekuatan kita. Tidak ada kemampuan kita. Kita tetap mohon pertolongan Tuhan. Pertolongan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada perkara-perkara yang besar itu. Kita tetap berdoa supaya Roh Kudus yang memampukan kita, Roh Kudus yang telah kita terima, Roh Kudus yang telah kita miliki, semakin menguasai kita, semakin berdampak di tengah kehidupan kita, menjadi raja, menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian terbangunlah bait Allah yang luar biasa. Ayat yang ke-17 sebagai perenungan kita terakhir, saudara-saudara, dinyatakan demikian. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak membangun berarti meruntuhkan atau mungkin stagnan. Hanya 3 itu, bukan? Membangun, meruntuhkan, stagnan. Membangun, meruntuhkan, stagnan atau tak bergerak sama sekali. Ya begitu-begitu saja. Tapi bagi saya stagnan itu sama dengan meruntuhkan. Atau paling tidak stagnan itu menggerogoti yang tiba waktunya akan runtuh. Nah, jadi membangun, stagnan, meruntuhkan. Nah, untuk konteks pribadi, untuk konteks bait Allah secara pribadi, Alkitab berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata, firman Tuhan dengan jelas berkata, kalau bait Allah itu dirusak, dibinasakan, maka Allah murka. Maka Allah akan membinasakannya juga. Nah, saudaraku, ini tidak hanya sebatas kita bait Allah, lalu kalau kita rusak tubuh kita, Tuhan marah. Kalau kita rusak hidup kita, Tuhan marah. Kalau kita isi ke dalam yang merusak tubuh kita, Tuhan tidak senang. Tidak sebatas itu. Ini tidak sebatas saudara-saudara, oh kalau Anda minum, lalu nanti merusak ginjal hati saudara, maka Tuhan marah karena tubuh Anda bait Allah. Tidak sebatas itu.
Tetapi sebagaimana kalau kita sebagai bait Allah tidak terbangun dengan baik, bahkan kita rusak rancangan Tuhan dalam diri kita. Bahkan kita rusak kehidupan kita untuk tidak sarana kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan juga membinasakannya. Dengan kata lain saudara-saudara, ketika kita sebagai bait Allah tidak bergerak kepada apa yang maunya Tuhan untuk terbangun, bahkan kita rusak bait Allah, maka firman-Nya berkata Allah akan membinasakannya. Sekali lagi, merusak bait Allah, membinasakan bait Allah tidak sebatas kita merusak tubuh kita. Merusak, membinasakan bait Allah tidak sebatas kita merusak diri kita. Tetapi dalam lebih luas lagi, bagaimana rumah Allah, bait Allah ini tidak difungsikan dengan baik. Bagaimana bait Allah, rumah Allah ini tidak bergerak dengan baik. Sehingga rancangan Tuhan tidak terjadi. Tidak menjadi berdampak. Maka Tuhan pun tidak menyenanginya. Apalagi lebih luas lagi. Untuk konteks bait Allah bersama-sama. Itu berarti saudara-saudara, tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk kita tidak membangun bait Allah. Saudaraku, Tuhan mengasihiku dan mengasihi saudara. Kita telah diselamatkan, ditebus dengan harga yang mahal. Bahkan bila kita bayangkan hidup lama kita, bila kita renungkan masa lalu kita, bila kita renungkan kejahatan dan dosa kita yang terlalu besar, Ia ampuni dan Dia terima kita apa adanya. Lalu Ia jadikan kita anak-anaknya, dijadikan kita bait Allah. Apakah kita mau semakin bertumbuh ke arah kehendak Allah? Untuk dibangun dengan baik, dibangun dengan dasar yang kokoh, bukan asal bangun, bukan asal jadi, tapi dibangun dengan baik untuk bertumbuh dalam Dia. Ataukah kita mau berhenti situ saja, lahir baru sudah, lalu tidak buat apa-apa lagi? Saudaraku, apa yang diizinkan Tuhan terjadi di bumi ini, saya percaya Tuhan punya maksud, dan saya percaya kita yang ada sebagai bait Allah akan dipakainya untuk maksud-maksud itu. Kita yang dipilih, dipakainya sebagai bait-Nya akan dipakainya untuk maksud-maksud itu. Persoalannya, maukah kita beriring bersama dengan kehendak Tuhan untuk melakukan tugas panggilan itu? Ataukah kita hanya hidup untuk diri kita sendiri? Kita hanya hidup untuk diri dan mau kita. Mari saudara, di masa-masa sekarang ini waktunya kita merenung, datang kepada Tuhan. Kita terus mohon karya Roh Kudus yang terus membaharui dan membangun kita. Jangan binasakan bait Allah itu. Jangan rusak bait Allah itu. Jangan biarkan bait Allah itu tidak berfungsi. Mari bangunlah bait Allah kita dalam kehendak Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Menjadi bait-Nya yang kudus. Ia yang bertakhta dan kemuliaan yang nyata bagi hidup kita. Sehingga hidup kita berdampak bagi kehidupan ini. Jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Saudaraku dimanapun engkau berada. Dengarkan bahwa Tuhan memilihmu secara khusus. Tuhan menjadikan dirimu menjadi bait-Nya. Tuhan menjadikan dirimu tempat kediaman Roh Kudus. Dan Roh Kudus ialah Tuhan itu sendiri berkenan diam dalam diri kita. Mari bangun diri kita untuk tumbuh bersama dengan Tuhan. Mari kita menjadi batu yang hidup untuk membangun bersama-sama tubuh Kristus. Jangan kita rusak, tapi kita bangun bersama-sama. Seraya kita berdoa kepada Roh Kudus. Ini aku Tuhan, bimbing aku kepada kehendak-Mu untuk membangun tubuhmu. Seraya kita berdoa kepada Roh Kudus dan kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, tuntunlah aku untuk membangun bait-Mu itu. Sebagai kawan sekerjanya Allah. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara. Tuhan kiranya memakai saudara-saudara, keluarga kita masing-masing untuk dipakai menjadi alat Tuhan, menjadi bait Allah. Kiranya rumah tangga kita, rumah kita, hidup kita
di tempat kediaman Roh Kudus, dan kita nikmati kehadiran Roh Kudus, kehadiran Tuhan tengah kehidupan kita. Berjalanlah sebagai kawan kerja Allah, berjalanlah sebagai kawan sekerja Allah untuk membangun tubuhnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita percayakan hidup kita bagi Tuhan. Roh-Mu yang hidup, penuhiku Tuhan. Kubuka hatiku untuk Roh-Mu. Biar aku letakkan hidupku di mezbah-Mu, Kau pakai. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Roh-Mu yang hidup. Bawa hidup kita minta Roh Kudus itu semakin terus membaharui kita. Kalau selama ini bait Allah yang dalam diri kita, dalam hidup kita, ada banyak hal yang tidak berkenan, pada waktu ini kita bereskan depan Tuhan. Kalau ada bait Allah dalam diri kita yang selama ini sudah tercabik-cabik, ini waktunya kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Roh Kudus, baharui hati. Haleluya, haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Hati untuk zaman-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk zaman-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Saudara, Tuhan menghargaiku dan menghargaimu, sehingga kita dijadikan bait-Nya, tempat kediaman Roh Kudus. Tapi persoalannya, apakah kita sebagai bait Allah kita bangun dengan baik? Ataukah masih kita biarkan hal-hal yang tidak berkenan mengotori dan menguasai bait Allah ini? Ataukah kita biarkan hal-hal yang najis menguasai, mengotori bait Allah ini? Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya. Tuhan mau pakai kita menjadi sarananya membangun baik-Nya. Mari saudara, bawa hidup kita kepada Tuhan. Minta Roh Kudus yang menjamah kita, membaharui, menuntun kita, untuk kita menjadi sarananya, kawan sekerjanya, untuk kita dibangun menjadi bait Allah yang kuat, yang kokoh, sehingga ketika diuji dengan api, kita tidak terbakar, saudara-saudara. Mari, Tuhan menghargai kita. Mari kita akan kembali rapnya saja pujian ini. Haleluya. Buka hati untuk zaman-Mu
Di hadiratmu kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu di altarmu, di altarmu haleluya, haleluya, haleluya. Jamahlah kami ya Roh Kudus, jamahlah. Engkau menjamah kami, Engkau menjamah kami, Engkau menjamah kami Roh Kudus. Biarlah Tuhan yang menguasai, menuntun kami kepada kehendak-Nya. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa dalam diri kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kiara dala dala bara basa dala 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 bara basa. Kiara dala dala bara sandere. Kiara dala dala bara 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 sandere. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib yang berkarya berbuat. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan, dimanapun mereka berada, aku berdoa Roh-Mu yang menjamah tiap pribadi, yang membarui, yang menuntun umat-Mu untuk membangun kerajaan-Mu, untuk membangun bait-Mu. Bimbinglah kami, bimbinglah, tuntunlah Tuhan, sehingga terbangun kerajaan-Mu, terbangun bait-Mu yang kudus, yang berkenan bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Jamahlah umat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, di rumah mereka masing-masing. Jamahlah Tuhan, dimanapun mereka beribadah bersama-sama. Jamahlah, biarlah mereka menjadi bagian bait Allah, yang membangun bait Allah, yang Tuhan bersama-samanya bait Allah yang hidup, bait Allah yang sungguh kokoh berdampak. Engkau tolong Tuhan, Engkau menjamahnya Bapa, Engkau menjamahnya, sehingga ketika kami diuji, kami teruji Tuhan karena membangun yang benar. Kami teruji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Bimbinglah aku Tuhan, bimbinglah daku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagai
bimbinglah kami ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus dengan firman-Mu, untuk kami membangun bait Allah, bait-Mu ya Roh Kudus. Sehingga kami menjaga diri kami, membangun diri kami dengan benar. Karena Roh-Mu telah Kau taruhkan dalam diri kami. Mampukanlah kami. Mampukan juga kami untuk membangun gereja-Mu, tubuh-Mu, bait-Mu secara menyeluruh. Sebagai apapun kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak salah tempatkan kami. Tuhan tidak salah buat kami. Semuanya baik Tuhan buat. Terlebih tengah-tengah kami menghadapi COVID-19 ini. Mampukan kami berjalan bersama-Mu Roh Kudus. Untuk membangun bait-Mu, membangun kerajaan-Mu. Pakailah kami. Jadikanlah kami. Jadikan umat-Mu di rumah kami masing-masing. Dimanapun kami beribadah. Menjadi bait Allah yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Allah. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu, kami sungguh bersyukur. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebagai nats pengantar persembahan kita dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang menjamah hamba-Mu Tuhan. Engkau membimbing hamba-Mu, pimpin hamba-Mu Tuhan, untuk lebih lagi memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, lewat firman yang disampaikan, firman yang membangun setiap jemaat-Mu, firman yang menguatkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami juga Engkau yang memberkati Bapa, biarlah Tuhan setiap kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kau memberkati setiap tangan-tangan jemaat Tuhan yang memberikan persembahan. Kau memberkati setiap pekerjaan jemaat-Mu, setiap usaha apapun yang dilakukan jemaat-Mu Bapa. Engkau yang memberkati Tuhan. Kami siap memberi persembahan kami dengan rasa syukur kami Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang
Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur kita masih ibadah di rumah hari ini. Untuk minggu depan kita akan melihat perkembangannya, kita akan melihat kondisi. Kalau sudah memungkinkan hari Kamis atau hari Jumat akan kami beritahukan lewat media sosial yang ada ataupun lewat WA kepada jemaat Tuhan sekalian. Lalu selanjutnya adalah supaya kita tetap menjaga kesehatan di dalam beraktivitas. Biarlah kita terus berharap, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan yang menjagai dan melindungi kita dalam setiap aktivitas kita. Ini saja pengumuman bagi kita. Kita akan naikkan doa-doa kita membawa seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, sebab kita percaya bahwa Tuhanlah pertolongan dan perlindungan dalam kehidupan kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita menaikkan doa-doa kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat segala kemurahan Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami di sepanjang minggu yang sudah kami lalui ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami datang kembali memohon perlindungan, pertolongan Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan setiap pergumulan kami ya Tuhan. Sebab kami percaya ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah pertolongan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat Gia Pekanbaru ini Tuhan, kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar Tuhan yang memakai dan menyertai gereja-Mu untuk menjadi berkat di tengah-tengah kota kami ini ya Tuhan. Tuhan memakai gembala jemaat, Tuhan memakai para hamba Tuhan, Tuhan memakai para majelis, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan pakai untuk menjadi berkat di tengah-tengah kota kami ini ya Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan lewat pelayanan Gia Pekanbaru ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkaulah yang menolong bangsa kami, Engkaulah Tuhan yang terus memberkati bangsa kami ini Tuhan. Sehingga bangsa ini Tuhan bisa mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ada, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah virus corona ya Tuhan. Tuhan yang memberkati para pemimpin-pemimpin di tengah bangsa ini, berikan hikmat-Mu kepada mereka Tuhan, sehingga lewat keputusan yang mereka ambil, sehingga dapat menyelesaikan setiap persoalan yang ada di tengah bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kasih karunia Tuhan limpahkan atas bangsa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat para
tim medis, para dokter yang bekerja, yang terus tanpa lelah mengusahakan kesembuhan bagi para pasien COVID-19 yang sudah terinfeksi Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memakai mereka, Tuhan melindungi mereka. Biarlah lewat jerih payah mereka semakin banyak orang yang disembuhkan ya Tuhan. Semakin banyak orang yang ditolong ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terinfeksi virus COVID ini ya Tuhan. Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau yang memberkati jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga mereka Bapa. Engkau yang melindungi mereka ya Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan yang terbaik kepada mereka ya Tuhan. Kekuatan, sukacita daripada Tuhan. Berkat Tuhan, Tuhan limpahkan atas jemaat-Mu ya Tuhan. Ketika mereka, jika ada yang sedang sakit Tuhan, kami mohon kasih karunia Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan yang menjamah, yang menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kesembuhan dan pertolongan Tuhan, Tuhan nyatakan atas umat-Mu ini Tuhan. Jika mereka mengalami kesusahan, masalah kebutuhan mereka, masalah ekonomi mereka ya Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang mencukupkan kebutuhan mereka, Engkau yang memelihara umat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa dari Tuhan datang pertolongan kami. Dari Tuhan datang kasih karunia atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Doa Yabes kiranya. Tidak menimpa Inilah doa kami, harap kami bagimu. Kau Tuhan yang terus berkarya, menolong dan mengasihi kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, tengadakan tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Berkat dari Allah Bapa itu, cinta kasih Kristus Yesus dengan persekutuan Roh yang Kudus, itu yang terus menyertai, memberkati kehidupanmu, menolongmu, bahkan mencukupkan keperluanmu, menguatkanmu untuk engkau menghadapi masa-masa sulit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkatimu. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan berkati.